Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Pitagoras akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun PPT kami yaitu sebagai berikut. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang penerapan maksimum dan minimum suatu fungsi dalam ekonomi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nanda Novita, dengan NIM B10212211028. Kemudian ada Rizka Audina dengan NIM B10212211029. Kemudian ada Alifa Tauris Miranda Bella yaitu dengan NIM B10212211030. Kemudian ada Weili Putri Ningsi dengan NIM B10212211031. Selanjutnya akan masuk ke materi yang akan dibahas oleh pemateri pertama. Turunan pertama dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang menaik dan bagian yang menurun. Karena dapat mengetahui bagian-bagian kurva suatu fungsi yang menaik atau menurun, maka kita dapat pula mengetahui apakah fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Bila fungsi tersebut mempunyai letak titik maksimum atau titik minimum itu. Next. Misalkan sekarang ada suatu fungsi Y sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Turunan pertama dari fungsi adalah DY per DX dengan min 2X. Oleh nilai turunan pertama fungsi di titik tersebut. Jadi, seandainya akan dilihat gradien kurva fx pada suatu titik sembarang, katakanlah x sama dengan 2, maka gradien di titik x sama dengan 2 adalah M sama dengan dy per dx sama dengan min 2 dikali 2 sama dengan min 4, bertanda negatif. Karena gradien di titik x sama dengan 2 bertanda negatif, maka kurva di titik tersebut menurun. Sekarang bagaimana dengan gradien di titik x sama dengan min 2? Dengan memasukkan x sama dengan min 2 ke dalam persamaan gradien dari fungsi itu, maka diperoleh M sama dengan dy per dx sama dengan min 2 kali min 2 sama dengan 4, bertanda positif. Gradien di titik x sama dengan 2 bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa di titik itu kurva menaik, seperti gambar di atas. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk semua titik di sebelah kiri titik X sama dengan 0, fungsi fx menaik dan gradien yang dibuat di setiap titik akan bertanda positif. Sedangkan bagian kurva yang berada di sebelah kanan titik X sama dengan 0, fungsi fx menurun dan gradien yang dibuat di setiap titik bertanda negatif. Next. Selanjutnya, cara untuk mendapatkan titik maksimum, titik minimum, atau titik belok dari fungsi Y sama dengan fx, yaitu pertama, cari turunan pertama fungsi dy per dx. Kedua, cari nilai x yang menyebabkan dy per dx sama dengan 0. Misalnya dy per dx sama dengan 0 pada x sama dengan a. X sama dengan a. Yang terakhir, selidiki nilai dy per dx di sekitar x sama dengan a. Syarat untuk X lebih kecil dari A, titik maksimumnya dy per dx lebih besar dari 0. Titik minimum dy per dx lebih kecil dari 0 dan titik belok dy per dx lebih kecil dari 0 atau dy per dx lebih besar dari 0. Syarat untuk X sama dengan A, titik maksimum dy per dx sama dengan 0, titik minimumnya dy per dx sama dengan 0, titik beloknya dy per dx sama dengan 0 atau dy per dx sama dengan 0. Syarat untuk X lebih besar dari A, titik maksimumnya dy per dx lebih kecil dari 0, dy per titik maksimumnya, titik minimumnya dy per dx lebih besar dari 0, titik belok dy per dx lebih kecil dari 0 atau dy per dx lebih besar dari 0. Next.
Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan. Tentukan titik maksimum dan minimum lokal jika ada dari fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 36X tambah 4. Turunan pertamanya, dy per dx sama dengan 6x kuadrat ditambah 6x dikurang 36 sama dengan 0. Jadi, 6x kuadrat ditambah 6x kurang 36 sama dengan 0. X kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. X tambah 3, x kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan 2. Untuk setiap X lebih kecil dari min 3, dy per dx lebih besar dari 0. Untuk setiap min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2, dy per dx lebih kecil dari 0. Maksimum pada X sama dengan min 3. Selanjutnya, untuk setiap min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2, dy per dx lebih kecil dari 0. Untuk setiap x lebih besar dari 2, dy per dx lebih besar dari 0. Minimum pada x sama dengan 2. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Welly. Baiklah, selanjutnya yaitu turunan kedua. Turunan kedua dari suatu fungsi merupakan turunan dari turunan pertama suatu fungsi. Atau turunan kedua dari suatu fungsi adalah suatu fungsi yang sudah diturunkan 2 kali. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan turunan kedua adalah d kuadrat y per dx kuadrat fx y aksen d kuadrat x y. Next. Contoh y sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 5x. Turunan pertama, dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 6x tambah 5. Turunan kedua, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 12x kuadrat dikurang 6. Turunan kedua dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan bagian kurva yang lengkung ke atas dan bagian yang lengkung ke bawah. Berikut adalah contoh kurvanya. Next. Jadi, tes yang dapat dilakukan dengan menggunakan turunan kedua dapat disajikan sebagai berikut. Pada order pertama, titik maksimum yaitu dy per dx sama dengan 0. Titik minimumnya dy per dx sama dengan 0. Tes gagal dy per dx sama dengan 0. Untuk yang keduanya, titik maksimum d kuadrat y per dx kuadrat lebih kecil dari 0. Untuk titik minimumnya d kuadrat y per dx-nya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda. Mohon maaf, Nanda, mic-nya. Oke, contoh soal dan pembahasan. Contoh, dapatkan titik maksimum atau minimum lokal jika ada dari fungsi y sama dengan 1/4 x pangkat 4, dy per dx sama dengan x pangkat 3, sama dengan 0 jika x sama dengan 0, d pangkat 2 y per dx pangkat dx kuadrat, sama dengan 3x kuadrat. Untuk x sama dengan 0, maka d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0 atau tes gagal.
Jadi pada X sama dengan 0 mungkin terdapat titik maksimum atau minimum, atau mungkin tidak ada baik titik maksimum maupun titik minimum. Dengan mengevaluasi di sekitar X sama dengan 0, maka untuk X lebih kecil daripada 0, maka DY per DX lebih kecil daripada 0. Untuk X lebih besar daripada 0, maka DY per DX lebih besar daripada 0, maka X sama dengan 0 kurva minimumnya. Yaitu, berikut adalah contoh diagramnya. Selanjutnya, fungsi dengan dua variabel bebas. Pada kasus suatu fungsi dengan satu variabel bebas, nilai ekstrim dapat dilukiskan dalam suatu grafik dengan dua dimensi. Titik maksimum dilukiskan sebagai puncak suatu bukit dan titik minimum sebagai dasar suatu lembah. Berikut ada contoh diagramnya, bisa kita lihat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik. Adapun syarat-syarat untuk maksimum dan minimum fungsi Z sama dengan F dalam kurung XY, yaitu orde pertama titik maksimum turunan pertama X sama dengan turunan pertama Y sama dengan 0. Titik minimumnya turunan pertama X sama dengan turunan pertama Y sama dengan 0. Orde kedua, titik maksimum turunan pertama X turunan pertama Y dikurang dari 0. Adapun titik minimumnya turunan pertama XX turunan pertama Y lebih besar daripada 0. Selanjutnya turunan pertama XX turunan pertama Y lebih besar turunan pertama XY kuadrat. Titik maksimumnya turunan pertama X turunan pertama Y lebih besar turunan pertama XY kuadrat. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alifa. Contoh soal beserta pembahasan. Tentukan nilai ekstrim dari Z sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah mencari dulu semua turunan pertama dan keduanya. Yaitu turunan pertama X sama dengan 2X ditambah Y kurang 3. Turunan pertama Y sama dengan X tambah turunan pertama XX sama dengan 2, turunan pertama YY sama dengan 2, turunan pertama XY sama dengan 1. Dengan syarat orde pertama berarti bahwa kita harus menyelesaikan persamaan turunan pertama X sama dengan 0 dan turunan pertama Y sama dengan 0 secara serentak, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 3, X tambah 2Y sama dengan 0. Next. Dari persamaan pertama didapat Y sama dengan 3 dikurang 2X. Substitusi di persamaan kedua menghasilkan 6 dikurang 3X sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi titiknya 2, min 1. Mungkin maksimum atau minimum. Syarat orde kedua menghasilkan turunan pertama XX sama dengan 2. Sehingga turunan pertama YY sama dengan 2, sehingga turunan pertama XX, turunan pertama YY sama dengan 4. Jelas nilainya lebih besar dari turunan pertama XY kuadrat sama dengan 1. Jadi, Z mempunyai nilai minimum di titik 2, min 1 sebesar Z sama dengan min 1. Next. Berikutnya ada latihan soal beserta pembahasan. Soal pertama, nilai minimum dari fungsi fx sama dengan pi kuadrat dikurang 6x ditambah 8 adalah, next.
Pembahasannya yaitu fx sama dengan p kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Turunan dari x sama dengan 2x dikurang 6. Turunan pertama x sama dengan 0. 2x dikurang 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Selanjutnya F3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 8. F3-nya yaitu min 1. Jadi nilai minimum fungsinya adalah min 1. Baiklah, akan saya lanjutkan soal kedua, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat dikurang 24X. Maka fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 24x sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 24, lalu 3x kuadrat pindah ruas, dan 6x, maka 3x kuadrat tambah 6x dikurang 24, hasilnya sama dengan 0. Lalu 3x tambah 12, x kurang 2 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan negatif 4 atau x2 sama dengan 2, f negatif 4 sama dengan negatif 4 pangkat 3 ditambah 3. 3 negatif dikali negatif 4 pangkat 2 dikurang 24 dikali negatif 4. Maka hasilnya negatif 64 ditambah 48 ditambah 96 menjadi 80, yaitu nilai maksimumnya. Lalu F2-nya 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 kuadrat dikurang 24 kali 2 ditambah sama dengan 8 ditambah 12 dikurang 24 sama dengan negatif 8, yaitu nilainya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya soal 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 4X dikurang 160 ditambah 2000X, Rp100.000 per hari. Berapa biaya minimum per hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Next. Biaya per hari 4X dikurang 160 ditambah 2000X. Biaya X hari 4X sama dengan Fx sama dengan 4X dikurang 160 ditambah 2000X dikali X. 4X kuadrat dikurang 160X ditambah 2000X. Biaya akan minimum jika 4Fx sama dengan 0, maka 8X dikurang 160 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 20. Jadi biaya akan minimum jika pekerjaan diselesaikan dalam 20 hari dengan biaya minimum per hari, maka 4X dikurang 160 ditambah 2000X. 4 dikali 20 sama dengan 160 ditambah 2000 dikali 20. Maka totalnya yaitu 3.920. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya soal keempat, yaitu suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam 4X dikurang 800 ditambah 120X, Rp100.000. Berapa jam produk dapat diselesaikan untuk menghasilkan biaya minimum? Next. Biaya per jam sama dengan 4X dikurang 800 ditambah 120X. Biaya untuk X jam yaitu Fx sama dengan 4X dikurang 800 ditambah 120X sama dengan 4X kuadrat dikurang 800X ditambah 120. Biaya akan minimum jika Fx sama dengan 0, 8X dikurang 800 sama dengan 0, X sama dengan 100.
Jadi, waktu yang diperlukan agar biaya minimum adalah 100 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Soal kelima, yaitu suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3X dikurang 720 ditambah 120.100 rupiah agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu berikut pembahasannya. Fx sama dengan X dikali 3X dikurang 720 ditambah 120.000. Fx sama dengan 3X kuadrat dikurang 720X ditambah 120.000. Turunan pertama X sama dengan 0, 6X dikurang 720 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 720 dibagi 6, sama dengan 120 hari. Jadi, agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 120 hari. Next. Adapun kami mengambil sumber materi yaitu dari buku Matematika Ekonomi yang ditulis oleh Wahyu Hidayat pada tahun 2019, diterbitkan di Yogyakarta oleh BPFP. Oke, dengan dibacakannya daftar pustaka tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada video kali ini. Maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih Ibu yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.